Kemudian juga kaidah ini mengajarkan kepada kita supaya kita tidak berlaku semena-mena, tidak sombong, tidak merasa tinggi, yang lain rendah gitu ya. Karena kalau sudah mengantri ataupun orang dulu yang mendapatkannya, ya sudah dia berhak untuk itu. Jadi di sini mengajarkan akhlak yang sangat mulia sekali yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar, dan kita masuk pada hadis ke-45. Baik, kita baca hadisnya baru kita jelaskan. An Asmara ibni Mudarris anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi muslimun fahuwa lahu. Rawahu Abu Dawud. Dari Asmar bin Mudarris radhiyallahu an bahwa Nabi bersabda, barang siapa mendahului saudaranya seorang muslim dalam mendapatkan sesuatu, maka sesuatu tersebut menjadi haknya atau miliknya. Inilah diantara kalam Nabi SAW yang singkat tetapi padat dengan makna. Karena diantara mukjizat Rasul adalah Rasul itu diberikan jawami'ul kalim, kalimat-kalimat singkat tapi syarat dengan makna yang dalam. Nah, salah satunya hadis ini, man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi muslimun fahuwa lahu. Barang siapa yang mendahului saudaranya yang muslim dalam mendapatkan sesuatu, maka dia berhak untuk memilikinya. Dan hadis ini sekaligus sebagai kaidah dalam muamalah, kaidah dalam berinteraksi. Tentu kalau kita sekilas membaca hadis ini akan sulit dipahami, tetapi dengan contoh-contoh nanti kita akan mampu memahami hadis ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasul mengatakan, siapa yang mendahului saudaranya seorang muslim dalam perkara-perkara mubah. Ingatnya, dalam perkara-perkara mubah yang tidak ada dosa di dalamnya. Maka ketika dia mendapatkannya, maka dia berhak memilikinya dibandingkan yang lainnya. Contoh mudahnya, seandainya seseorang itu sedang ngantri, biasalah ibu-ibu kan ngantri kalau mau belanja itu, Bu, ya. Entah di toko-toko, di mall atau di pasar-pasar. Terkadang kita ini terkena antrian. Atau ketika ibu ke kantor-kantor tertentu, biasanya kan ibu ambil nomor antrian tuh. Maka siapa yang berhak dahulu dipanggil, maka itu disesuaikan dengan nomor urut antriannya. Ya, kalau ibu dapat duluan, dapat antrian nomor 1, ya ibu berhak untuk dipanggil duluan. Jadi kalau seandainya ada yang tiba-tiba nyerobot dari nomor ibu, nomor 5 nyerobot ke ibu, berarti ibu berhak untuk menegurnya, karena antrian dia nomor 5. Berdasarkan hadis ini, man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi muslimun fahuwa lahu. Maka barang siapa yang mendahului saudaranya seorang muslim dalam perkara-perkara mubah, maka dia berhak untuk mendapatkannya. Jadi kalau ibu lagi ngantri, sekali lagi, kebetulan ibu paling belakang, ya tidak bisa ibu nyerobot ke depan. Ibu harus mengikuti sesuai antrian. Ibu ngisi bensin di pom bensin, itu kan ngantri tuh.
Nggak bisa ibu main nyelonong kemudian ambil motor, padahal antrian paling belakang, nyelonong paling depan kan? Maka itu menyelisihi. Inilah bagaimana Islam mengajarkan kepada kita tartib, supaya kita disiplin. Makanya Rasul sampai mengatakan, siapa yang mendahului saudaranya dalam mendapatkan sebuah sesuatu, maka dia berhak untuk mendapatkan sesuatu itu. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang namanya ngantri itu kan membosankan kan, apalagi kalau ibu ke bank ngantri atau ke kantor ngurus KTP atau ngurus surat-surat apa gitu, tahu-tahu bludak di situ, nomor ibu pula tak tahu berapa ya. Tentu yang namanya menunggu itu membosankan, tapi memang itu aturan. Dalam Islam itu ada aturannya, tidak boleh. Karena kalau ibu nyerobot hak orang lain, ibu berdosa karena melanggar hadis ini. Tetapi tentu ada hal-hal yang sebenarnya bisa menghilangkan kejenuhan dalam mengantri itu. Maksudnya jangan sampai antrian-antrian itu tidak ada faedah pada hidup kita. Ibu bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat ketika mengantri. Contohnya umpamanya, anggap saja itu sebagai latihan untuk bersabar. Jadi dengan mengantri itu kita dilatih untuk bersabar. Karena biasanya ada orang-orang yang mungkin terburu-buru atau ada urusan di luar atau mungkin ya jenuh dan begitu seterusnya. Maka disinilah kita dilatih untuk menjaga emosi. Ini yang pertama. Artinya dalam mengantri itu ada pahala jadinya kita kan, karena kita dilatih untuk sabar jadinya. Dan pahala orang sabar ya luar biasa. Di mana Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan urusannya seorang mukmin itu, karena semua urusannya menjadi baik bagi dia. Jadi bagi seorang mukmin itu semua masalah itu menjadi baik. Tidak ada yang tidak baik bagi dia. Apakah dia ditimpa musibah, apakah dia diberikan nikmat, bagi seorang mukmin itu semua baik. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa laisa dzaka illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa idza asabathu dharra sabara fakanat khairan lahu. Kata Nabi SAW, kalau dia ditimpa kesenangan, maka dia bersyukur, dan syukur itu lebih baik bagi dia. Tapi kalau ditimpa madarat, maka dia bersabar, dan sabar itu lebih baik bagi dia. Dan itu tidak didapati kecuali bagi seorang mukmin, kata Nabi. Maka jadikan antrian itu, Bu, kalau kita memang pas pula antriannya paling belakang, terkadang harus menunggu berjam-jam, maka jadikan itu bagian daripada kesabaran kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu bisa memanfaatkan waktu menunggu itu dengan memperbanyak tabungan akhirat, Bu. Entah ibu bisa berzikir atau membaca Quran yang dihafal. Apalagi sekarang kan sudah ada media, masing-masing ibu pasti bawa handphone ya. Jadi ibu bisa menghabiskan waktu mengantri itu dengan melihat handphone, membaca Quran yang ada di handphone, berzikir, atau mendengarkan dakwah gitu ya, kajian-kajian, pakai handset dan begitu seterusnya. Intinya bahwa ngantri itu bisa jadi pahala. Yang tadinya perkara mubah jadi pahala tuh, Bu. Contoh ibu ngurus KTP nih ke Disduk. Kita tahu lah di kantor Disduk itu kan bejubel-jubel tuh orang tuh. Sementara ibu gilirannya pula paling belakang. Udah pasti nih bisa jam, 2 jam, 3 jam nih ya. Maka dalam duduk menanti itu kan ibu bisa tuh menghabiskan dengan berzikir, baca Quran, atau mendengar kajian dan begitu seterusnya. Jadi jangan sia-siakan waktu, artinya manfaatkan waktu ketika menunggu. Kemudian yang ketiga, ingat bahwa aturan-aturan yang dibuat manusia, walaupun memang tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah, seperti lampu merah itu kan tidak ada dalilnya. Bahwa Quran mengatakan kalau lampunya merah berhenti, tidak ada ayatnya. Ataupun hadis Rasul mengatakan kalau lampu merah nyala maka tidak boleh berjalan, tidak ada riwayatnya. Tapi aturan-aturan itu kan membawa maslahat, Bu. Membawa maslahat. Makanya walaupun aturan itu tidak tercantum dalam Quran dan Sunnah, tetapi memiliki maslahat bagi kehidupan kita, maka terkadang aturan itu pun harus ditaati. Ya termasuk juga dalam mengantri. Maka harus tertib, menunggu giliran kan, Bu ya. Tidak boleh kemudian seseorang main serobot-serobot, karena itu bisa menyakiti saudaranya. Dan jadi berdosa jadinya kan, Bu.
Seandainya ibu nomor urut ke-10, tiba-tiba nyerobot kedua, itu nomor 2 itu nanti bisa sakit hati tuh. Merasa terzolimi jadinya kan. Maka jangan sampai menzolimi orang. Jangan sampai ngurus KTP yang tadinya tidak punya dosa, gara-gara nyerobot antrian orang, pulang pula bawa dosa. Ya kalau bisa bawa pahala lah. Ya syukur-syukur mamanya ibu isar itu mendahulukan orang. Nampak ini nomor urut yang ke-10, ibu nomor urut ke-5, nampak dia lagi sakit, kalau nunggu lama kasihan, akhirnya ibu tukerlah urutan. Udahlah kau aja nomor 5, saya nomor 10 kan gitu kan. Itu lebih bagus lagi bu. Ya, artinya kan kita bisa menolong orang. Menyenangkan orang itu seutama-utama amal tuh. Nabi SAW mengatakan sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Menanamkan kebahagiaan kepada hati seorang mukmin itu adalah amal yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga ketika proses menunggu itu, Bu, memang saya katakan tadi memang membosankan, ya. Membosankan, tetapi sekali lagi banyak amalan-amalan yang kita bisa lakukan. Karena begini, Bu, walaupun seandainya ibu ini orang kaya, yang ngantri ini orang miskin, ibu ini pejabat, yang ngantri ini rakyat, kan itu kan. Justru dengan sama-sama antri itu, mau tidak mau ibu itu dirontokkan kesombongannya, dihilangkan kesombongannya, dan ibu menjadi orang yang rendah hati, mau mengantri gitu ya, mau sama-sama, ya bahasa istilahnya itu ya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi bisa itu menghilangkan kesombongan tuh. Karena rupanya sama saja, Anda mau pejabat, Anda mau orang kaya, Anda mau orang susah, Anda mau rakyat, tetap ya aturan berlaku, harus ngantri. Ya bukan karena merasa pejabat langsung kemudian dapat VIP langsung dikedepankan, ini zalim, enggak boleh. Dan itu kan memang kadang-kadang inilah akhlak buruknya para pejabat kita ini. Ya tentu oknum lah, kadang-kadang kan merasa dia pejabat, punya titel, punya pangkat, enggak mau ngantri dia. Ya. Kadang-kadang dia minta kepada satpam itu kalau bisa saya paling depan. Kemudian dikeluarkan ID card-nya atau apanya kan, satpam ketakutan akhirnya menzolimi orang jadinya. Ya. Jadi kaidah ini berlaku supaya muamalah kita baik. Makanya Nabi SAW di sini memberikan aturan kepada kita. Kata Nabi SAW, man sabaqa ila ma lam yasbik bihi muslimun fahuwa lahu. Maka barang siapa yang mendahului saudaranya muslim dalam mendapatkan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi hak milik dia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin ini juga banyak kasus di masjid nih. Banyak kasus sekali di masjid tentu bagi jemaah yang tidak paham, atau kadang-kadang imamnya pula tidak paham, ya. Apa itu? Mengusir anak-anak. Mengusir anak-anak gitu ya. Jadi Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala pernah ditanya tentang apakah boleh bagi seseorang imam ataupun jemaah yang di masjid mengusir anak kecil yang boleh jadi mungkin belum balik, tapi dia mendahului orang masuk masjid. Jadi yang bapak-bapak itu masbuk, mungkin telat datangnya, anak-anak pula duluan masuk ke masjid. Dia dapat saf pertama pula tuh si anakku. Anggap saja usianya 7 tahun atau 6 tahun atau 5 tahun kan gitu ya. Maka kalau seandainya anak ini dia mendahului bapak-bapak ke masjid, kemudian mendapatkan saf pertama, tidak boleh diusir. Saya banyak melihat di masjid-masjid ini kadang-kadang mereka tidak paham hukum, kadang-kadang kan nanti anak-anak itu mereka sudah berjejer di depan itu diusir itu. Ya. Justru ditarik, disuruh di saf paling belakang pula, padahal dia duluan masuk itu kan. Ini nggak paham orang ini, nggak paham adab. Ya. Yang lebih parahnya pula, imamnya pula yang usir itu. Imamnya sini ke belakang kamu katanya. Lah kok imamnya malah? Nggak boleh, ini menyelisih hadis ini. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan man sabaqa ila ma lam yasbiq bihi muslimun fahuwa lahu. Kalau anak itu mendahului bapak-bapak, dia mendapatkan saf pertama, dia berhak untuk saf pertama itu. Tidak boleh diusir, tidak boleh ditarik ke belakang. Ya, karena apalagi dengan cara kasar, kadang-kadang saya lihat itu kan sampai dimaki-makinya anak-anak itu suruh ke belakang. Itu kan menjadikan psikologi anak ini bisa berubah tuh. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan kalaupun harus ditegur, umpamanya ada anak-anak nakal nih, sebaiknya yang ditegur bukan anak-anaknya. Anak-anak itu tidak berakal. Anak usia 5 tahun jerat-jerit, anak usia 4 tahun itu kan nggak berakal. Walaupun kita jewer hari ini, besok nakal lagi. Ya. Maka kata Syekh Utsaimin, sebaiknya ditegur itu walinya, orang tuanya, tanya ini anak siapa.
Oh, anak Ibu Mimin namanya kan. Nah, kasih tahu Ibu Miminnya tuh. Bu, itu anak ibu nampaknya kurang bagus, ke masjid ribut, ganggu orang sholat, kan itu. Bisa nggak? Ya kalau bisa jangan tahan dulu, ditarbiyah dulu, begitu. Ya, sebab kalau nasihat itu kepada orang tuanya, pasti orang tuanya akan menasihati anaknya. Loh kalau anak ditegor, mana paham anak itu? Ya. Lah, kemudian Syaikhul mengatakan kecuali kalau seandainya anak yang duluan itu dia main-main. Nah, itu lain ceritanya. Kan ada anak-anak itu yang nurut gitu ya Bu ya. Kalau anak-anak itu nurut, kemudian dia duluan ke masjid, kemudian di saf pertama, walaupun dia tidak sholat, ya mungkin gerakannya asal-asalan, namanya anak-anak tak paham sholat, maka biarkan saja, itu layaknya tiang. Ya seperti tiang kalau kita sholat, di samping kita ada tiang, apa tiang itu rusuh? Kan enggak, tiang kan diam saja. Maka tidak ada masalah. Lain kalau anak itu ribut, ya mungkin anak itu suka teriak-teriak atau mungkin dorong-dorong orang dan begitu seterusnya, maka kalau yang seperti ini ya supaya tidak mengganggu orang sholat, ya tidak apa-apa lah ditarik ke belakang. Kemudian setelah itu walinya dinasihati. Tapi kalau anak itu anak soleh, anak baik, diam saja, maka masuk pada hadis ini. Imam tidak boleh mengusir. Ya. Kalau seandainya ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, liyani minkum ulil alhami wan nuha. Memang ada hadis yang mengatakan, hendaklah orang yang berdiri di belakangku, kata Rasul, adalah orang-orang yang memiliki mata, hati, dan berakal. Seolah-olah Rasul mengatakan kalau bisa yang berdiri di belakang saya itu orang-orang yang sudah balik, yang berakal. Tapi ini kan bukan larangan anak kecil itu ada di depan. Rasul hanya menganjurkan kalau bisa orang yang berakal. Lah orang yang berakalnya datang belakangan, cemana pula kan begitu. Yang datang duluan pula anak-anak kan itu. Maka kalau itu yang terjadi, biarkan anak-anak itu di depan. Kalau dia tidak mengacau ya. Karena itu masuk pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sabaqa ma lam yasbiq ilaihi muslimun fahuwa lahu. Ya, barang siapa yang mendahului saudaranya muslim dalam mendapatkan sesuatu, maka sesuatu tersebut menjadi milik dia. Ini kaidah masalahnya. Ya. Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita luaskan lagi contoh-contohnya. Umpamanya kita cerita tentang kebun ataupun sawah. Kalau seandainya sawah itu dialiri dari aliran sungai, kita tahu bahwa sungai itu tidak ada yang memiliki. Itu kan milik Allah namanya sungai kan Bu. Ya. Sementara sawah kan banyak tuh. Siapa yang berhak untuk dialiri pertama dari sawah dari sungai itu? Maka ulama mengatakan yang lebih tinggi tempatnya. Jadi kalau memang berjenjang sawah itu, maka yang lebih tinggi yang berhak untuk dialiri. Karena biasanya kalau yang lebih tinggi setelah dia penuh, maka dia akan meluber ke yang di bawahnya, kemudian yang di bawahnya, dan begitu seterusnya. Ya. Tetapi kalau seandainya air itu ada pemiliknya, ya itulah terserah pemiliknya. Ya, dia mau ngasih ke siapa duluan kan? Ini contoh kaidah ini. Yang kedua, contoh yang kedua berkaitan dengan hewan buruan. Baik di daratan maupun di lautan. Seperti di lautan ya ikan-ikan, di daratan seperti di hutan gitu ya. Maka siapa saja yang lebih dahulu menangkap ikan dengan senjatanya, maka lebih dulu mengenainya, maka yang lebih berhak untuk memiliki hewan itu. Karena dia lebih dulu menangkapnya. Nggak boleh kemudian orang merebutnya. Nah, ini juga berkaitan dengan soal buruan. Atau berkaitan soal tempat-tempat yang disediakan untuk kepentingan umum, seperti masjid, atau halte, atau apalah kan gitu ya. Maka tidak boleh seseorang menyuruh orang lain untuk berdiri setelah dia duduk. Atau setelah dia duduk, tiba-tiba kemudian dia ingin ke toilet, kemudian balik lagi ke tempat duduknya, maka dia berhak, karena dia duluan di situ. Cuman dia pergi dulu ke toilet, namanya kan. Karena Nabi SAW mengatakan, la yuqimur rajul ar-rajula min majlisihi tsumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassau. Tidak boleh seseorang menyuruh orang lain berdiri di tempat duduknya, kemudian dia duduk pula lah di situ. Akan tetapi hendaklah kalian memberikan kelonggaran dan keluasan. Nah, ini contohnya kan, nah, mendahulukan orang lain karena dia berhak di situ, dia duluan. Ya. Atau yang berkaitan dengan harta-harta yang diwakafkan, baik berupa tanah, rumah, atau barang-barang lainnya yang dapat dimanfaatkan, ya, dan sudah diwakafkan. Contoh umpamanya ibu membuat rumah-rumah singgah, rumah-rumah untuk para musafir, ya. Maka siapa dulu orang miskin yang menempati, maka dia berhak.
Tidak boleh kemudian kita mengusirnya. Walaupun tiba-tiba ada orang miskin, rupanya ada kerabatnya. Oh, tidak bisa. Walaupun itu kerabatnya, kalau sudah didahului orang lain, maka tidak berhak untuk dibatalkannya. Jadi itu bagian daripada kaidah man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi muslimun fahuwa lahu. Kemudian contoh yang lain berkaitan dengan lahan mati, Bu. Jadi kalau seandainya nih, pemerintah itu ada lahan mati yang belum dikelola pemerintah, entah berupa hutan lindung gitu ya. Jadi pemerintah itu belum ada niat untuk membangun sesuatu di situ. Kemudian oleh orang kampung dimanfaatkanlah lahan pemerintah itu. Dicangkulinya sama dia, akhirnya kemudian dibersihkan sama dia, mulailah ditanam sayuran, ditanam pohon buah-buahan, akhirnya kemudian menghasilkan. Maka siapa yang pertama kali menghidupkan lahan itu, maka dia berhak untuk mengambil hasilnya. Dan orang lain tidak boleh menyerobotnya. Ya. Karena Nabi yang mengatakan man ahya ardan maitatan fahuwa lahu. Barang siapa yang menghidupkan lahan mati, maka lahan itu berhak untuk dinikmati hasilnya oleh orang yang pertama kali menghidupkannya. Nah, ini juga masuk dalam kaidah man sabaqa ila ma lam yasbiq bihi muslim fahuwa lahu. Barang siapa yang mendahului saudaranya muslim dalam mendapatkan sesuatu, maka dia berhak memilikinya. Atau contoh umpamanya seseorang laki-laki yang melamar. Umpamanya ada seorang wanita dilamar oleh laki-laki. Artinya baru sebatas khitbah, dipinang bahasanya ya, belum betul-betul diakad nikahkan, hanya dipinang saja. Dan itu kan umumnya memang begitu tradisi di kita kan. Sebelum pernikahan nanti calon mempelai laki-laki datang ke perempuan. Ya, kalau orang-orang awam mungkin tukar cincin gitu ya. Kalau kita kan tidak boleh, apalagi cincin emas dipakai laki-laki kan tidak boleh, haram ya. Anggaplah kita meminang, artinya mengikat supaya si wanitanya tidak kawin dengan orang lain karena sudah diikat, sudah ada yang minang gitu ya. Maka kalau seandainya ada wanita yang sudah terikat dengan pinangan laki-laki, maka tidak boleh ada laki-laki lain untuk mengambil pinangannya. Nggak boleh. Karena Rasul mengatakan la yakhtub ba'dukum ala khitbati akhi hatta yatrukal khatib qablahu aw ya'dan lahul khatib. Janganlah salah seorang di antara kalian melamar wanita yang telah dilamar orang lain sampai pelamar itu yang membatalkan atau mengizinkannya. Kalau yang memang yang meminangnya melihat kasihan gitu kan, mungkin si wanitanya tidak suka dengan dia karena ini sifatnya perjodohan. Tiba-tiba ada laki-laki yang melamar yang disukai gadis itu, artinya kita yang ngalah lah. Ya sudahlah, kita batalkan demi dia. Ya, ataupun kita mengizinkannya, ya sudahlah saya izinkan, saya mundur. Maka nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada pembatalan, tidak ada pengizinan, maka tidak boleh mengambil pinangan orang. Karena ini masuk dalam kaidah man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi muslim fahuwa lahu. Barang siapa yang mendahului saudaranya muslim dalam mendapatkan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi milik dia. Ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ataupun seandainya seseorang masuk ke masjid kemudian mendapatkan saf pertama, maka tidak boleh kemudian diserobot. Tetapi khusus untuk perkara mendapatkan saf, apakah boleh digantikan dengan orang lain? Maka sebagian para ulama mengatakan boleh kalau memang yang di belakangnya itu orang tuanya. Umpamanya yang di belakang ayahnya, dia ingin mendahulukan ayahnya, maka itu bagian daripada birrul walidain. Umpamanya di saf pertama, tahu ayahnya datang belakangan di saf kedua, akhirnya dia ingin mendahulukan ayahnya, maka boleh. Ya, boleh ayahnya didahulukan dan anaknya mundur. Karena itu bentuk birrul walidain supaya ayahnya mendapatkan pahala yang lebih dibandingkan dirinya. Dan itu bagian daripada berbuat baik kepada orang tua. Tapi selain itu tidak boleh. Selain orang tua, ada yang mengatakan boleh kalau itu guru. Mungkin guru ngajinya atau guru belajarnya, supaya gurunya di depan, ada juga yang membolehkan. Tapi selain dua orang itu, orang tua dan guru, maka tidak dibolehkan. Ya, tapi yang jelas bahwa kalau seseorang itu dahulu mendapatkan sesuatu, maka dia berhak dan yang lainnya tidak berhak. Ingat, ini dalam perkara mubah. Ya, dalam perkara mubah. Kalau perkara haram maka tidak boleh. Perkara haram tidak boleh. Ini dalam hal-hal yang tidak ada aturan dan memang itu mubah. Ini diantara contohnya tentang masalah hadis yang nomor 45 ini. Baik, kita akan baca sedikit perkataan pengarang di sini. Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau dalam buku ini? Termasuk dalam makna hadis ini, mendahului orang lain dalam seluruh perkara mubah yang belum dimiliki oleh seseorang dan belum dikhususkan bagi orang tertentu.
Sehingga termasuk di dalamnya mendahului orang lain dalam menghidupkan kembali tanah kosong yang tidak termanfaatkan, yang sudah mati dan tidak berpenghuni. Maka barang siapa lebih dahulu melakukannya dengan mengeluarkan air atau mengalirkannya ke tanah tersebut, atau membangunnya atau menanamnya, maka tanah itu menjadi miliknya. Tidaklah mungkin dia bisa memilikinya tanpa menghidupkan terlebih dahulu. Artinya dia tidak bisa mengklaim ini kebun saya, ini tanah saya, kalau dia tidak ngapa-ngapain di situ. Kecuali ada bukti dia nanam sesuatu di situ, mengaliri air di situ, atau membangun sesuatu di situ, maka dia berhak di situ. Tapi ingat sekali lagi, tanah ini tanah pemerintah yang tidak ada pemiliknya. Ya, pemiliknya pemerintah, di mana semua orang berhak untuk memanfaatkannya. Tapi kalau pemerintah nanti satu hari membutuhkannya, ya kita kembalikan kepada pemerintah. Kemudian kata beliau, akan tetapi jika penguasa pemerintah atau yang mewakilinya telah membebaskan tanah tersebut, atau tanah itu pada awalnya membantu dan mati, tidak ada yang menghidupkannya, dia lebih berhak atas tanah tersebut, namun bukan sebagai pemilik. Ingatnya, bukan sebagai pemilik, hanya sekedar pemanfaatan saja. Jika ada pengawas lingkungan yang mendapatkannya, boleh dikatakan padanya, Anda boleh memakmurkan tanah ini, atau Anda boleh melepaskan tanah ini. Ini diantara contohnya dan tadi sudah disebutkan. Kemudian juga termasuk makna hadis ini pula, mendahului orang lain dalam berburu hewan-hewan di daratan maupun di lautan, menemukan barang tambang yang tersembunyi maupun yang tidak mengalir. Jadi kalau seandainya ibu menggali kebun, tiba-tiba kemudian ada bahan tambang di situ, ya, maka ibu berhak mendapatkannya, karena ibu yang pertama menemukannya, kan? Kecuali kalau di tanah orang, gitu ya, maksudnya di tanah sendiri, maka tidak ada yang boleh mengklaimnya. Demikian pula seseorang kalau berburu seperti saya contohkan tadi, dia yang menangkap, maka dia berhak untuk memilikinya. Kemudian kata beliau, demikian juga mendahului orang lain dalam tempat duduk, di masjid, di sekolah, di pasar. Ya, selama tempat itu tidak disiapkan atau disiapkan untuk orang tertentu, maka dia duduk di situ, dia berhak. Kecuali kalau seandainya di sebuah acara, Bu, ya, memang di depan itu kan ada kursi-kursi tertentu, ini untuk pejabat ini untuk Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat. Nah, kalau sudah ditandai, ya ibu jangan dulu di situ, ya. Kalau memang sudah ditandai. Tapi kalau memang kursi-kursi itu tidak ditandai, kemudian ibu duduk sembarang tempat, maka ibu berhak dengan kursi itu. Orang lain tidak berhak mengusir ibu, ya, karena hadis ini, ya, hadis yang kita baca ini. Kemudian juga kata beliau di sini, barang siapa mendahului orang lain atau sesuatu perkara mubah yang belum dimiliki oleh siapapun, dialah yang paling berhak atasnya, dan kepemilikan dalam hal tersebut terbatas sesuai dengan kadar yang diambil. Demikian juga barang siapa mendahului orang dalam pekerjaan yang memiliki upah, yaitu orang yang menawarkan pekerjaan tersebut berkata, siapa yang mau melakukan pekerjaan ini untukku, dia akan mendapatkan imbalan ini dan itu, maka dia berhak atas tawaran pekerjaan tersebut dan juga imbalannya. Nah, itu juga sama kalau umpamanya ibu bangun rumah nih, kemudian saya tukangnya, akhirnya saya melamar, katanya ibu mau bangun rumah, diborongkan, ya Ustadz, berapa? Oke, 100 juta sampai selesai, oke, deal. Nah, maka saya berhak ibu mendapatkan itu, dan ibu tidak bisa membatalkannya. Kemudian ada orang lain mengatakan, Bu, kasihkan aja lah borongan ke saya lebih murah, saya 50, itu kan masih mahal. Ibu tidak bisa membatalkan seperti itu, karena sudah ada akad, kecuali kalau seandainya pemborongnya ya membatalkan sendiri atau mengizinkannya, dan orang lain tidak bisa merebut borongan orang lain, ya, karena hadis Nabi SAW tegas di sini, man sabaqa ila ma lam yasbiq bihi muslimun fahuwa lahu, rawahu Abu Dawud. Barang siapa mendahului saudaranya muslim dalam mendapatkan sesuatu, maka sesuatu tersebut menjadi miliknya. Inilah di antara kaidah yang sangat agung sekali pada poin hadis ke-45. Nah, ini bisa dijadikan acuan dalam bermuamalah di masyarakat, Bu, ya, supaya tidak terjadi kezaliman. Kenapa kaidah ini dibuat? Supaya tidak terjadi kezaliman. Karena bagaimanapun syariat Islam itu sangat melarang perbuatan zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi itu, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku haramkan kezaliman itu mengenai diriku, dan kuharamkan juga kezaliman itu di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Jadi kaidah ini mengajarkan kita untuk tidak berbuat zalim. Yang kedua, kaidah ini mengajarkan kepada kita untuk menyenangkan orang.
Seperti contoh tadi ketika mengantri, jangan menyerobot, nanti orang itu sedih. Udah capek-capek nunggu diserobot orang kan gitu ya. Ya. Kemudian juga kaidah ini mengajarkan kepada kita supaya kita tidak berlaku semena-mena, tidak sombong, tidak merasa tinggi, yang lain rendah gitu ya. Karena kalau sudah mengantri ataupun orang dulu yang mendapatkannya, ya sudah dia berhak untuk itu. Jadi di sini mengajarkan akhlak yang sangat mulia sekali yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Inilah keterangan hadis yang sangat agung sekali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada satu Ustaz. Ya. Kalau ada yang kepepet, mana yang dulu tadi? Pepet apanya? Urusan yang mendesak kayak gitu kan. Mana yang harus digali? Iya, kalau kepepet-pepet ya gimana, ini kan aturan nggak bisa dilanggar Bu ya. Ya kecuali kalau maksudnya kepepet tuh saya nggak paham apa dalam antrian tadi. Dia butuh segera ya, kalau memang seandainya orang yang duluan itu mau memberikannya atau mengizinkannya, ya tidak ada masalah Bu. Cuman masalahnya kalau yang ibu dahulu itu dia tak ikhlas, marah-marah kan gitu. Ya ibu salah sendiri, kenapa datang belakangan kan gitu ya. Ya sebaiknya ikut aturan lah. Bagaimanapun sesuatu yang ikut aturan itu pasti ada hikmahnya. Makanya tadi saya jelaskan tentang faedah ngantri itu kan. Di situ melatih kesabaran, melatih kesombongan supaya tidak sombong. Juga bisa dimanfaatkan untuk amal soleh, berzikir dan lain sebagainya. Ya, wallahu a'lam. Ya, sampai di sini mudah-mudahan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.